Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Kristiani. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan dan jurnal metode impres dan fluktuatif dana kas kecil pada mata kuliah akuntansi keuangan menengah. Contoh transaksinya sebagai berikut. Pada tanggal 4 Desember 2018 diserahkan selembar cek sebesar 2 juta untuk membentuk kas kecil. Tanggal 7 Desember 2018 dibeli tunai alat-alat tulis untuk kantor sebesar 96.000. Tanggal 18 Desember 2018 dibayar biaya angkut sebesar 275.000. Tanggal 19 Desember dibayar uang makan untuk para karyawan yang lembur sebesar 150.000. Tanggal 22 Desember 2018 dibeli tunai peralatan kantor secara tunai yaitu sebesar 70.000. Tanggal 28 Desember dilakukan pertanggungjawaban atas pengeluaran menggunakan kas kecil dan pengisian kembali dana kas kecil. Untuk penjurnalan pencatatan kas kecil dengan metode impres, yaitu yang pertama, pada saat pembentukan dana kas kecil, jurnalnya adalah sebagai berikut. Tanggal 14 Desember 2018, transaksinya dana kas kecil pada debit sebesar 2 juta dan kas pada kredit sebesar 2 juta. Pada saat pengisian kembali dana kas kecil yaitu tanggal 28 Desember 2018, jurnalnya sebagai berikut. Perlengkapan kantor pada debit sebesar 96.000, biaya angkut sebesar 275.000 di debit, uang makan di debit sebesar 150.000, peralatan kantor di debit sebesar 70.000, dan kas di kredit sebesar 591.000. Sedangkan metode fluktuatif penjurnalannya sebagai berikut. Di saat pembentukan dana kas kecil pada tanggal 4 Desember 2018, dana kas kecil sebesar 2 juta di debit dan kas di kredit sebesar 2 juta. Yang kedua, saat terjadi transaksi langsung dicatat pada buku dana kas kecil, yaitu pada saat pembelian alat tulis kantor. Penjurnalannya yaitu pada tanggal 7 Desember 2018 ditulis perlengkapan kantor di debit sebesar 96.000 dan kas kecil di kredit sebesar 96.000. Pada saat transaksi pembayaran biaya angkut tanggal 18 Desember di jurnal sebagai berikut. Biaya angkut di debit sebesar 275.000 dan kas kecil di kredit sebesar 275.000. Sedangkan pembayaran uang makan dan lembur karyawan jurnalnya sebagai berikut. Pada tanggal 19 Desember, uang makan di debit sebesar 150.000 dan kas kecil di kredit sebesar 150.000. Transaksi pada saat pembelian alat tulis kantor, jurnalnya sebagai berikut. Tanggal 22 Desember 2018, peralatan kantor di debit sebesar 70.000 dan kas kecil di kredit sebesar 70.000. Contoh kasus yang kedua yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang kasus wesel tagih dan kasus wesel bayar. Misalnya, perusahaan menerima wesel 30 hari dengan bunga 12% bertanggal 21 November 2018 sebagai penyelesaian piutang PT Satu Hati yang telah lewat jatuh tempo sebesar 6 juta. Maka penjurnalannya yaitu pada saat penerimaan wesel tersebut perusahaan mencatat sebagai berikut. November tanggal 21 yaitu wesel tagih pada PT Satu Hati di debit sebesar 6 juta, piutang usaha PT Satu Hati di kredit sebesar 6 juta. Saat wesel telah jatuh tempo, perusahaan mencatat penerimaan atas pelunasan sebesar 6.060.000, yakni pokok 6 juta rupiah ditambah bunga 60.000 sebagai berikut. Penjurnalannya adalah kas pada debit 6.060.000, wesel tagih PT Satu Hati pada kredit 6 juta, dan pendapatan bunga 60.000 rupiah. Kasus yang kedua tentang wesel bayar. Misalnya, sebuah perusahaan menerbitkan wesel bayar 90 hari dengan bunga 12% sebesar 1 juta rupiah tertanggal 1 Januari 2019 untuk PT Setulus Hati guna membayar utang usaha yang telah lewat jatuh tempo sebesar 1 juta. Ayat jurnal untuk mencatat penerbitan wesel tersebut adalah sebagai berikut. Tanggal 1 Januari, utang usaha di debit sebesar 1 juta rupiah pada wesel bayar di kredit sebesar 1 juta rupiah.
Untuk menentukan nilai jatuh tempo wesel yang berbunga dapat dihitung sebagai berikut. Besarnya bunga yaitu Rp1.000.000 dikali 12% kali 90 hari bagi 360 hari, yaitu ada 30.000. Nilai jatuh tempo wesel saat jatuh tempo adalah penghitungannya pokok plus bunga, yaitu Rp1.000.000 ditambah Rp30.000, yaitu Rp1.030.000. Ayat jurnal Wesel untuk mencatat pembayaran tersebut yaitu Wesel bayar di debit sebesar 1 juta, beban bunga di debit sebesar 30 juta, dan kas pada kredit sebesar 1.030.000. Sekian sedikit penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon like-nya ya teman-teman. Terima kasih.